Hai semua, dalam channel ini rekan-rekan semua akan menemui review yang menakjubkan dan yang kami sukai. Dalam video kali ini aku ingin membahas sesuatu yang lagi booming di tahun 2022. Dimana ini ya lagi interesting aja untuk dibahas ya, yaitu spiritual doll. Jadi untuk zaman modern ini banyak sekali boneka-boneka yang bentuknya lucu, terus ada juga boneka-boneka yang bentuknya seram. Namun rekan-rekan lupa semua, apakah pada zaman dahulu masyarakat atau anak-anak perempuan juga bermain boneka? Jawabannya ada. Yang ada di depanku ini adalah boneka pada zaman lampau atau pada zaman dulu. Sebelum kita masuk pada pembahasan spiritual doll, aku ingin memberitahu tentang dua hal ini. Perbedaan antara dua hal ini ya, perbedaan antara patung dengan boneka. Oke. Yang pertama, kalau boneka itu bisa dimainin dan hanya untuk sifatnya dimainin, fungsinya ya, untuk dimainin, imajinasi. Jadi buat anak-anak perempuan itu lebih aktif lagi kalau bermain dengan boneka. Dan patung itu fungsinya hanya untuk dihiasi saja, untuk apa ya, memperindah suatu ruangan. Jadi seperti itu ya. Jadi dua fungsi ini berbeda, patung dengan boneka. Oke, itu yang kita harus pahami dahulu. Oke. Aku ingin bilang biasanya boneka-boneka ini berasal dari Madura. Ntar aku kok merinding ya. Gak tahu ya, barang-barang ini kok bikin aku merinding. Biasanya aku review-review barang-barang lampau ya biasa aja, tapi kali ini kok agak beda. Tapi kita lanjut ya. Oke, lanjut, fokus, come on. Oke. Barang-barang ini aku temui dari Madura. Biasanya barang-barang ini dipakai oleh anak-anak kerajaan, anak-anak raja biasanya main ini. Karena pada zaman lampau, boneka itu hanya khusus dimaini oleh orang-orang yang memiliki derajat yang lebih tinggi. Jadi para perajin biasanya itu membuat untuk anak-anak raja, untuk hadiah anak raja yang lagi ulang tahun dan seterusnya. Aku pingin bilang biasanya dimaini oleh anak perempuan yang di Madura, dan biasanya para ibu-ibu dari anak yang ingin meniduri anaknya, yang ingin apa ya, ayo nak bobo udah malam, biasanya dibacain dongeng. Nah, mereka juga bermain boneka ini sebagai lakonnya dan membacai dongeng. Yang aku pegang ini adalah boneka yang paling tua. Boneka yang paling tua yang dimana aku koleksi. Jadi ini primitif banget. Aku bilangnya ini primitif banget, dari ukirannya, dari bentuknya. Ini mencerminkan banget kalau pada zaman dulu boneka ini lagi famousnya dengan gaya begini. Nggak tahu apa artinya ya, tapi gayanya begitu. Rekan-rekan bisa lihat ya secara detail. Nanti aku ada video detailnya juga. Oke, biasanya kalau zaman dahulu ini dibuat dari kayu. Dibuat dari kayu. Jadi rekan-rekan semua, ini patung loh mas, bukan boneka. Iya, kalau zaman sekarang ini bisa dikatakan patung karena dia kaku. Tidak seperti Pinocchio, walaupun dia kayu tapi dia bisa bergerak, tangannya, lengannya atau kakinya dan kepalanya bisa bergerak. Namun kalau ini tidak bisa bergerak. Untuk zaman sekarang mungkin bisa dikatakan jadi patung, tapi zaman dahulu ini adalah boneka. Jadi ini ada bentuk-bentuknya yang histori seperti ini. Ini ada perempuan dengan gaya seperti ini, kayak boneka voodoo yang ini. Kalau yang ini ada ibu lagi menyusui anaknya. Mungkin zaman lampau mainnya itu tetap didiami gini ya. Didiami ini, terus ini juga didiami. Terus mereka mainnya mungkin begini. Halo bu, lagi ngapain? Ini aku lagi menyusui anakku. Oh ibu mau kemana? Ini aku mau ambil air ke sungai. Mungkin begitu ya alur cerita anak-anak perempuan pada zaman dulu di Madura. Oke, tidak luput dari
Ini kan biasanya, ini kan diambilnya kan apa ya, boneka-boneka yang mencerminkan masyarakat zaman dahulu, dan juga ini juga ada bentuk-bentuk dari binatang. Oke, dari mulai angsa, ada juga apa ini babi ya, ini babi, terus ada juga singa, kura-kura. Namun yang menarik juga, boneka itu ternyata dijadikan lakon pewayangan juga di Madura. Jadi ini biasanya ada apa ya, ada badannya dia. Ada badan di bawahnya. Ini aku hanya ngambil kepalanya aja. Jadi mainnya seperti ini nih. Ini sudah masuk abad-abad modern sih yang ini nih. Jadi dia kayak pewayangan. Jadi lebih tua yang primitifan seperti ini. Jadi biasanya rekan-rekan kalau menemui ukiran-ukiran seperti ini ataupun patung-patung ataupun boneka seperti ini biasanya disebut primitifan. Kalau ini sudah masuk STW ataupun masuk ya nggak terlalu tua dan nggak terlalu baru. Ya biasanya dimainin kalau ada acara-acara tradisional di Madura, biasanya dimainin gini-gini. Ini unik, aku suka. Biasanya di tempat rekan-rekan semua pada zaman lampau pasti punya ya nenek atau kakek yang masih hidup zaman sekarang. Boleh deh ditanya, "Nek, kalau dulu nenek main bonekanya kayak apa ya bonekanya?" Pasti 90% orang tua zaman dahulu bermain bonekanya ya seperti ini. Boneka-boneka primitifan. Aku suka banget ini ukirannya, aku suka banget, apalagi yang baru-baru kayak gini. Aku dapat ini baru 2 minggu aku dapat ini datang dia. Tapi kalau dari bulunya kayaknya memang bulu hewan dan bentuknya singa. Ini keren banget, ini bentuknya singa. Kalau dari megang bulunya sih ini ya bulu sih, bulu binatang. Bulu binatang. Jadi ini mungkin yang modern yang aku punya boneka yang ada di yang ada di koleksiku. Jadi buat rekan-rekan semua, what is this? Kalian lihat semua ya. Apanya perasaan? Tapi seriusan, aku review barang ini, ya tahu kenapa merinding semua, aku nggak tahu. Si babi ini suka gerak sendiri ternyata. Kayaknya aku harus tutup dulu ya video kali ini. Aku ingin rekan-rekan semua yang punya apa namanya ini, koleksi-koleksi juga seperti ini bisa juga komentar di bawah dengan bilang, "Mas, aku juga punya boneka kayu yang seperti ini atau bentuknya unik." Bisa juga nanti rekan-rekan tulis aja di komentar, atau enggak bisa kirim fotonya melalui DM Instagram juga. Aku pingin banget comparein di daerahku di Madura yang biasanya bonekanya seperti ini, apakah berbeda juga dengan daerah-daerah lain. Walaupun memang bahannya dari kayu juga sama, tapi kan bentuk ekspresi dari bonekanya kan berbeda. Aku suka banget dari ini. Mungkin itu aja ya rekan-rekan ya untuk video kali ini, review Spirit Doll yang sangat booming di tahun 2022 ini. Jadi jangan lupa lihat video lainnya ya. Mak.